untuk dapat kerjanya itu sesuai jurusan atau enggak itu kan belakangan ya Pak. Yang penting awalnya kita harus ngembangin skill dulu sih ke depannya biar skillnya nggak netep di itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. QLM Quality Life Management mengudara bersama insyaallah mitra yang sedang mengikuti dan siapapun yang saat ini sedang mengikuti program QLM. Alhamdulillah, pada hari ini silaturahim QLM sudah yang ke 341 dan hari ini kami mengundang anak-anak ajaib nih, anak-anak luar biasa dari SMK Sismadi yang berada di Warakas. Kami akan diskusi bersama dengan mereka, Gen Z yang sangat terkenal saat ini, yang mana masih muda-muda tapi kreativitasnya sangat tinggi. Kami undang sengaja untuk berbagi, untuk saling mengisi dan insya Allah saling menguatkan pembelajaran sehingga kita menjadi orang yang berkualitas ke depan. Ada di sini Mbak Anggita. Assalamualaikum Mbak Anggita. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. SMK Sismadi luar biasa ya, dari Warakas sengaja ke studio TV channel Jakarta Islamic Center. Yang kedua ada Pratiwi. yang keras suara. Pratiwi. Alhamdulillah sudah sampai di studio Islamic Center juga. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan hari ini sehat. Sehat. Iya, kita akan berdiskusi bersama ya. Ya. Dan ilmunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan yang ketiga ada Wulan Iya, Wulan Pak. dari SMK Sismadi juga. Iya. Iya. Jadi kelas berapa sekarang? Kelas 12. Semua kelas 12 ya? Iya. Jurusan apa? DKV. Jurusan? DKV. Oh, DKV ya. Jadi anak-anak yang tidak buta juga dengan IT. Karena DKV itu termasuk di dalamnya adalah full of IT. Iya. Nah, mitra yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan berbicara atau mengambil satu tema yang sudah luar biasa sekali, yaitu menata diri menjemput impian kita. Sungguh ini merupakan satu hal penting bagi kita semua, terutama generasi yang sedang bersiap untuk menata diri untuk menjemput impiannya. Tidak lupa pula salam dengan Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah SMK Yanindo, serta satu Bapak yang mengiringinya yang sudah sampai ke studio. Semoga juga senang ya, semoga juga membawa kita ke dalam keadaan yang sangat menguntungkan ya. Karena bagaimanapun kita ini harus menjadi orang yang selalu beruntung. Menata diri menjemput impian kita. Nantinya ada beberapa hal yang akan biasa diskusikan dan mungkin diterangkan oleh ketiga narasumber yang luar biasa ini. Tadi ada Wulan, ada Tiwi. ada Anggita. Iya, oke. Jadi yang keras saya suaranya biar kedengar kemana-mana ya. Malum kalau saya suaranya harus keras gitu ya. Yes. Nah, menata diri menjemput impian, betul bahwa kita ini menjadi orang harus punya mimpi. Katanya gini, kalau orang tidak punya mimpi itu hidupnya flat. Iya benar. Namun kalau punya mimpi kita akan mengejarnya. Nah, temanya luar biasa, menata diri menjemput impian kita. Nah, ini nanti bertiga ini akan menerangkan bagaimana cara menjemput impian kita. Ini wahai generasi muda, generasi yang luar biasa yang sedang ditunggu ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita menyebut impian yang kita inginkan, yang kita ingin raih. Nah, nantinya adalah cara menjemput impian kita, dan satu persatu akan dikupas tuntas bagaimana cara kita ini menjemput impian yang betul-betul menjadi satu hal penting untuk kehidupan kita. Minimal dalam kehidupan katanya satu hal bisa kita kabulkan.
kalau dalam hidup kita tidak menggolkan apa-apa, termasuk rugi, termasuk kalah, termasuk kita tidak hebat ya. Padahal kita ini luar biasa sekali ya. Nah, bertiga inilah yang dari SMK Sismadi, jurusan TKV, dan sekarang saatnya sudah kelas 12 ya. Iya. Sebentar lagi akan meninggalkan sekolah dan akan berkiprah ke masyarakat. Namun saya yakin sudah siap dengan segala hal yang akan dihadapinya. Suka tantangan kan? Suka ya, tantangan apapun akan dilewatinya, insya Allah gitu ya. Nah, mitra, kita akan lihat satu persatu. Apa sih sebenarnya yang menjadi satu tema besar kita adalah menata diri menjemput impian kita. Nah, nanti ada beberapa hal. Yang pertama adalah menentukan tujuan yang jelas. Saya sangat sepakat sekali ketika orang menentukan tujuan jelas itu berarti ada target. Iya. Kita mau ke Jogja ya, targetnya Jogja. Kita mau ke Surabaya, targetnya Surabaya. Berarti ada tujuan yang jelas ya. Kalau orang tidak memiliki tujuan yang jelas ya, akhirnya kemana-mana. Bahkan entah arah angin apa yang akan membawa kita. Mungkin ke selatan, ke utara, timur atau barat ya. Kita nggak tahu persis karena kita nggak punya tujuan yang jelas ya. Oke, mulai dari Gitu. iya, apa yang dimaksud dengan tujuan jelas ini? Menurut saya sih kayak kita tuh harus nentuin nih kita mau, kayak kan sekarang nih saya kan kelas 12, saya mau lanjut kuliah atau kerja kan Iya. gitu kan. Jadi kayak tentu ini yang jelas kamu mau kerja atau kuliah. Ya, Iya, artinya bahwa dari awal sudah memiliki ya, tujuan, dari awal sudah tujuan menetapkan harus saya mau ke ditetapkan sini. mau ke kerja atau kuliah gitu, Iya. harus jelas. Ketika sudah memiliki tujuan berarti kita kan jelas-jelas akan Ya kita akan menitinya, iya, akan kita akan ngejar sampai bisa. iya sampai ke sana ya, karena punya tujuan. Nah, tadi dijelaskan ketika satu hal penting bahwa saya akan kuliah umpamanya di jurusan Iya. ini adalah tujuan saya ketika saya selesai dari SMK SMK Sismadi. Sismadi. Itu mungkin seperti itu ya. Iya. Ya. Kalau you? Kalau saya, menurut saya kita harus punya rencana dulu, Pak. Rencananya mau kemana, baru kita tujuin. Kalau misalkan nggak ada rencana, kita tujuannya bakal bingung mau kemana, bakal Iya. buyar. Jadi kita susun rencana dulu mau kemana, mau ke A, ke B atau ke C. Baru kalau misalkan udah pilihannya udah maunya di B, ya udah kita Iya. ngelanjut di B gitu. Oh iya, betul. Jadi artinya ketika kita sudah memilih satu hal yang ingin kita tuju, berarti itulah gitu ya. Jadi nggak kemana-mana. Iya. Jadi kalau kita punya umumnya pilihan A ya A terus gitu ya sampai kita dapatkan, sampai kita raih. Yang satu lagi bulan ya. Udah dijawab semua tadi kabar doa. Iya. Sama artinya gimana? Kalau bulan menginginkan sesuatu berarti tidak akan pernah kemana-mana. Iya, Ingin betul. itu yang ingin kita raih gitu ya. Iya. Nah, ini menentukan tujuan yang jelas ya. Iya. Bahwa tujuan itu satu kepentingan yang harus kita miliki, satu hal yang harus betul kita raih. Ketika kita memiliki tujuan, kita tidak akan kesasar kemana-mana ya. Nah, kan sama halnya ilustrasinya ketika kita mau ke Jogja tadi ya, mau ke Surabaya kan tujuannya ke Jogja ya, sampai ke Jogja dulu baru turun dari kereta, atau ke Surabaya dulu baru turun dari kereta ya. Kalau nggak punya tujuan kan bisa aja turun di Cirebon, atau di Tegal, atau di Semarang, jadi nggak jelas ya. Luntang-lantung. Sepakat ya. Jadi milikilah tujuan yang jelas, tentukan tujuan yang jelas. Jadi ketika kita ingin menata diri kita, ingin meraih impian kita, yang pertama adalah menentukan tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Kira-kira nanti saya endingnya di mana? Katakanlah tadi saya endingnya umpamanya ingin jadi wirausahawan, berusaha tempe umpamanya ya, pengusaha tempe. Dari awal saya sudah belajar banyak tentang bagaimana beli kedelainya, bagaimana cara buatnya, dan kemudian bagaimana cara pasarnya, kemudian di mana pasarnya, sampai kemudian saya bikin tempe gitu ya. Dan akhirnya jelas banget tuh, runut banget ya, tidak kemana-mana. Nah, betul bahwa diajarkan pada kita semua ini mitra, bahwa memiliki tujuan jelas itu satu hal penting agar kita bisa menata diri, meraih impian kita. Kalau kata teman-teman ini yang di depan, kalau tidak memiliki impian itu hidupnya flat ya. Ya, tidak ada sesuatu yang dikejarnya gitu ya. Tidak ada sesuatu yang menjadi hebat. Tetapi ketika memiliki tujuan berarti kita betul-betul ingin meraih apa yang kita tuju. Ini yang pertama.
Yang kedua, membuat rencana tindakan. Ya. Betul. Kan ada istilah yang sangat gamblang. Kalau kita ingin sukses itu, milikilah big plan, rencana besar. Ya. Siapapun yang memiliki rencana besar pasti akan bisa meraihnya. Kan? Nggak kecil-kecil rencananya. Saya punya rencana besar. Jadi ternyata untuk bisa meraih impian kita adalah membuat rencana tindakan. Kalau tadi dikatakan bahwa setelah kita punya tujuan, maka ada perencanaan. Rencananya apa sih gitu ya. Dari sekarang sudah mulai dirunut, sudah mulai digagas, sudah mulai ada tindakan menjalankan rencana yang kita buat. Nah, bagaimana ceritanya kalau buat rencana yang matang ini? Kalau mau lanjut kuliah gitu, Iya. kayak rajin belajar biarinin apa masuk gitu loh ke universitas yang kita inginkan. Gimana? Kalau emang kita udah punya tujuan nih, kan kita misalkan mau lanjut kuliah nih ya, Iya. kita tuh harus kayak belajar dengan giat, jadi kayak kita biar ini bisa masuk ke universitas impian kita. Ya, artinya ketika kita buat rencana untuk tindakan kita harus Bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya pokoknya. bersungguh-sungguh ya untuk menjalankannya ya. Iya. Ya. Jadi membuat rencana itu agar kita tidak juga kemana-mana, Iya. karena yang akan kita tuju adalah dengan sesuai dengan rencana kita. Sesuai dengan tadi, kalau kita punya tujuan ya juga nggak kemana-mana, sesuai jalan kita, sesuai apa yang kita tuju. Kemudian kalau buat rencana juga demikian, karena memang perlu rencana untuk tindakan kita ke depan, perlu rencana untuk tindakan kita ke apa yang ingin kita raih adalah dengan rencana yang matang. Ya, yuk gimana? Kalau menurut saya rencana yang penting kita niat dulu Pak. Yang penting niat, terus baru dijalanin, dijalanin, dikembangin, dievaluasi, perbaikan gitu, apa yang kurang, apa yang harus dibenahi gitu. Itu baru masuk ke tujuan kitanya. Iya, ketika membuat rencana itu apa yang kira-kira paling penting diutamakan atau diprioritaskan? Niat Pak. Iya. Niat. Yang paling penting niat. Iya, jadi artinya memang betul ya, kalau rencana itu kan sudah niat yang tulus, niat yang tegas, kemudian ingin fokus juga, ingin meraih rencana sesuai rencana yang kita inginkan. Jadi tidak nyimpang dari rencana yang kita inginkan dari awal. Ya, kalau you? Apa ya? Iya. Karena tuh Gimana? sama kayak Tiwi, kayak kalau kita nggak ada niat tuh pasti kita nggak bakal jadiin itu tujuan gitu loh Pak. Jadi kita harus ngumpulin niat dulu yang benar-benar saya mau ke sini nih, habis ini tujuannya gitu. Iya, inilah rencana ya. Jadi tadi saya katakan big plan, rencana besar itu perlu. Orang yang memiliki rencana itu pasti punya gagasan untuk bisa melakukan hal sesuai rencana kita. Orang yang punya rencana itu pasti akan menjalankan sesuai dengan rencananya, gitu kan. Jadi memang satu hal penting bahwa apapun yang kita inginkan harus direncanakan terlebih dahulu. Apapun yang kita inginkan atau sesuatu yang ingin kita raih itu harus ada rencana matang lebih dahulu. Rencana matang itu penting. Dan rencana tindakan itu penting banget. Kalau tadi kan ada tujuannya jelas kemana, kemudian rencananya apa, ya itu kan dibuat ya, supaya paling tidak kita tertata dengan rapi dan bisa meraih impian yang kita inginkan. Tanpa rencana ya orang akan ngawur juga. Jadi kalau nggak ada rencana bagaimana ya? Apa yang harus dikerjakan karena nggak ada rencana ya kan? Jalannya Jadi di bingung situ-situ juga aja kan? Pak. Iya. Hidupnya di situ-situ aja. Iya. Iya, Nggak- betul. nggak Jadi maka rencana itu ya merupakan satu kebutuhan bagi kita untuk bisa meraih impian kita. Jadi ini dua hal saja sudah kelihatan. Yang pertama memiliki tujuan yang jelas, yang kedua membuat rencana tindakan. Luar biasa. Jadi setelah memiliki tujuan baru membuat rencana untuk apa dan nanti saya bagaimana kemudian meraih apa karena ada rencana. Nah, masih ada tambahan? Cukup sih Pak. Boleh, boleh diceritakan yang banyak ya, sesuai dengan apa yang kita ingin dieksplorasi atau ingin diterangkan. Boleh ditambahkan yang banyak sekali ya, karena untuk pembelajaran. Yang ketiga kita lihat lagi adalah membangun kebiasaan positif ya. Orang yang positif itu selalu gairah, ya, selalu optimis, dan selalu berpikir
ada hikmah di dalamnya. Karena sesungguhnya bahwa apapun yang kita kerjakan itu menghasilkan, sekalipun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan hasilnya, tetapi di dalamnya masih ada potensi besar untuk kebaikan kita. Jadi nggak ada rugi sama sekali. Ngomong kebiasaan positif juga satu tuntutan. Kita ini positive thinking lah, bukan negative thinking atau bukan suudzon, yang ada husnudzon. Ketika kita mencoba sesuatu kemudian belum sesuai dengan yang kita inginkan, ya nggak masalah, karena kita tahu bahwa oh ternyata kekurangannya ini, nanti akan kita perbaiki. Dan hal yang paling luar biasa ketika kita membiasakan kebiasaan positif itu adalah tetap menjadi pemenang, hal yang paling luar biasa. Serta apa ya, anak sekarang mengatakan itu mantap jiwa gitu. Luar biasa ya. Jadi nggak ada hal yang diragukan lagi lah. Nah, apapun yang kita kerjakan kalau kita positif pasti hasilnya akan positif. Bagaimana kalau peran you? Bangun kegiatan positif itu kayak gimana ya? Kayak Ngebiasain bangun pagi sih Pak. apa namanya? Iya nggak sih? Iya boleh. Iya. Boleh. Terus kayak Biasanya ngelakuin hal positif Pak. pokoknya Dimanapun dan kapanpun. Iya. jauhin hal yang negatif. Rajin baca buku juga itu bisa termasuk Jadi hal gitu sih. hal Pak. positif. Bermasyarakat termasuk hal positif. Dan menjauhkan diri dari hal-hal negatif Pak. Apa nih pikirannya? Pikiran Pikiran, negatif. iya. Iya. Orang lingkungan juga Iya, banyak lingkungan sih. Tuh kayak Kan kadang lingkungan ada yang yang ada pengaruh kayak, negatif tuh. ayo kita ngapain nih yang hal Nah, negatif. pikiran kita harus ke positif. Jadi jangan diikutin. Jangan terpengaruh gitu Iya. loh, kayak emang Jangan omongan Iya. dia yang benar. Soalnya kita nggak akan maju kalau ikutin yang Iya. negatif Pak. Iya. Kalau you bagaimana? Ini boleh saja buat pendapat ya. Jadi membangun kebiasaan yang positif itu apa aja gitu. Udah sih. Ayo. Palingan kayak Berarti ini sudah menerangkan tadi. Halo, Anggita juga sudah menerangkan. Halo Bulan, bagaimana Bulan? Bisa. Kalau saya, kalau buat masa depan sih bisa buat ngikutin les gitu sih Pak kalau dari sekarang. Yang kayak hal les-les positif. SNBP gitu. Iya. Oh. Itu juga Ada tambahan Pratiwi? oh dari Pak, paling dari sebelum lulus lah kita udah persiapan buat nanti mau masuk kuliah atau kehidupan yang lain lah, lanjut atau kerja sambil kuliah atau kuliah aja atau kerja aja. Ya itu ambil hal-hal positifnya aja. Iya. Kalau kita masih ada tambahan lagi? Iya, jadi memang kebiasaan positif ini harus memang diterapkan. Siapapun kita yang ingin menjadi hebat ya harus positif thinking. Iya. Jangan negatif thinking. Tapi kebanyakan kita memang kebanyakan negatif thinking sih. Iya. Orang sudah belum apa-apa sudah kalah dulu, belum apa-apa sudah khawatir dulu. Padahal kalau kita kedepankan positive thinking, itu akan baik sekali dan akan mendapatkan satu hal fresh pada dirinya karena positif sajalah. Contohnya yang paling nyata, ilustrasi paling nyata, kita ingin berjalan di malam hari. Orang bilang itu angker. Oh iya. Orang yang berpikiran negatif takut. Iya pasti. Tapi kalau dengan positif, nggak apa-apa. Dan nyatanya mah nggak apa-apa kan. Sampai ke tempat ini ya. Inilah pentingnya kita berpikiran positif. Kalau anak-anak muda sekarang itu yang saya lihat tuh memang hebat-hebat sih. Jadi mereka juga bisa mengambil hikmah dari satu hal yang mungkin saja tidak merupakan satu keinginannya, tetapi masih berpikir positif bahwa ke depan masih ada waktu untuk bisa meraihnya. Ya, ini sama dengan Pratiwi atau Anggita atau Bulan ya. Hari ini bicara tentang mengenai kebiasaan positif. Ini bertiga memang orang positif. Iya positif. Iya positif. Dan hebatnya gini, hikmah mengatakan kalau pikiran kita positif, itu tindakan kita positif. Kalau tindakan kita positif, kebiasaan kita juga positif. Kalau kebiasaan kita positif, maka karakter kita positif. Dan kalau karakternya positif, sampai keberadaban yang positif juga.
dan akhirnya menjadi pemenang. Nah itu peradabannya positif. Orang positif itu nggak ada tuanya deh, gitu ya. Isi senyum aja gitu ya. Orang positif ya. Nah, begitu Anggita di sekolah positif ya begitu ya. Nggak pernah bersungut itu lah. Orang positif itu nggak bersungut. Artinya smile. Ini kayak Pratiwi smile terus. Jadi terus begitu ya. Jadi memang harus begitu. Janganlah kita menjadi orang yang hidup ini gini. Hidup itu sebenarnya kalau kita betul-betul renungi hanya hari ini loh hidup itu. Karena besok masih misteri kan nggak tahu pasti. Iya, benar. Ada anak cerita sama saya, Pak, saya nggak tahu besok hidup. Betul-betul ketika nyebrang di Pugasari situ ketampar truk. Ya, itu ini bilang itu. Kita masih naik sepeda. Jadi nggak tahu persis kita 5 menit ke depan atau 10 menit ke depan. Kemarin sudah sejarah, sudah tidak ada lagi yang harus diceritakan hari ini kan. Kebanyakan dari kita juga kadang salah, hidup kita ini hidup kemarin. Jadi apapun yang masa lalu hari ini kita kerjakan, apapun yang masa lalu hari ini kita ungkit-ungkit. Sudah tidak ada lagi bekasnya. Biarlah berlalu, ya berlalu. Hari ini, esok ya insya Allah berdoa masih ada kan gitu ya. Amin. Jadi kalau kita paham bahwa hari ini adalah kehidupan kita, itu mestinya kita ya berbuat yang sedemikian rupa baiknya. Ya, hikmah mengatakan yesterday was history, tomorrow is history, tomorrow is mystery. Besok masih misteri, kita nggak tahu persisnya. Today is gift, hari ini adalah anugerah. Kalau kita paham bahwa hari ini anugerah, kenapa kita tidak berbuat yang baik saja? Nah, ini untuk Anggita, Pratiwi dan Bulan, saya kira demikian ya. Berpikir positif dan membangun kebiasaan positif. Luar biasa. Tangannya positif, walaupun gini juga positif. Matanya positif, kakinya positif. Luar biasa. Oke, yang keempat. Ya, kita menata diri untuk apa? Bisa mengabulkan satu impian adalah menetapkan prioritas. Betul, saya sepakat sekali bahwa apapun harus ada prioritas. Karena banyak banget ya. Kita ini punya kerjaan yang nggak sedikit, banyak banget. Maka kemudian pilih-pilih kita prioritaskan yang mana yang paling utama. Kalau kita punya prioritas artinya first thing first, yang dahulu ya kita dahulukan, yang belakang kita belakangkan, sehingga tidak terjadi tubruk-tubruk, tidak terjadi gerusa-gerusu, tidak terjadi apa langkah-langkah lah. Artinya nanti kan sesuai dengan apa yang kita prioritaskan. Dan hal yang penting adalah sesuatu yang mesti kita prioritaskan lebih dahulu. Bagaimana Anggita mengatakannya nih atau mengeksplanasinya? Menetapkan prioritas kayak kita tuh harus tetap nih kayak di satu nih kita kayak tadi kan saya mau kuliah, nah itu kayak kita udah netepin nih mau kuliah di universitas mana nih, jadi kita kayak ya udah benar-benar apa misalkan kayak di universitas ini kan kayak ada minimal nilainya harus segini nih, jadi kita harus belajar benar-benar prioritasin belajar biar ini kita bisa masuk nih ke universitasnya. Jadi kali ini prioritasnya adalah belajar dan betul-betul memang ada prioritasnya. Dalam segala tindakan dan segala aktivitas itu mesti memiliki sebuah prioritas. Pratiwi gimana? Kalau saya kan prioritas saya setelah lulus saya mau kerja ya Pak, mau kerja aja. Jadi saya ngembangin skill saya, keahlian saya di bidang jurusan saya. Tapi untuk dapat kerjanya itu sesuai jurusan atau enggak itu kan belakangan ya Pak. Yang penting awalnya kita harus ngembangin skill dulu sih. Prioritas untuk kedepannya biar skillnya nggak netep di itu aja atau di masa lalu gitu. Jadi harus tumbuh. Ya Bulan, bagaimana Bulan? Kalau saya niatnya itu pengen kerja, tadinya nggak mau kuliah. Cuman ternyata kalau kerja itu kalau mau naik pangkat kan biasanya kayak ada minimal S1 gitu. Jadi saya pengen kuliah sih kan. Iya, paham ya. Jadi memang harus menetapkan prioritas. Bertiga mengajarkan kepada kita bahwa prioritas itu hal penting juga. Prioritas itu juga merupakan satu pilihan yang paling mungkin yang paling bagus harus kita dahulukan. Karena bagaimanapun kita harus memilih ya. Kan nggak mungkin nggak memilih ya, atau nggak mungkin nggak menetapkan sesuatu yang kita prioritaskan. Nih, untuk menjadi kita orang yang bisa menata diri, meraih impian kita adalah menetapkan prioritasnya.
prioritas apa saja yang akan kita raih ya, yang akan kita gapai. Jadi kalau memang banyak sekali dunia ini nggak hitungan lah, tapi ada yang kita prioritaskan, ada yang kita utamakan yang kemudian akan kita raih insya Allah dalam waktu yang sekian lama gitu. Nah ini yang keempat. Yang kelima kita lihat lagi adalah meningkatkan keterampilan. Ini betul-betul hebat ya, orang kan gini, kalau orang terampil itu akan mudah dalam segala halnya. Orang terampil itu pasti bisa lah mengerjakan dengan lebih baik dibandingkan orang yang biasa saja. Kalau kita terampil umpamanya menggambar, maka gambar kita akan jauh berbeda dengan dibanding orang yang nggak terampil. Atau mungkin kita terampil dalam bidang, kalau di kafe mungkin desain, desain, mendesain sesuatu dan mungkin lebih bagus desainnya karena keterampilannya itu, nilainya akan lebih. Nah ini keterampilan. Kata Bruce Lee begini, saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus. Berarti berapa jurus? 1000 jurus ya, 1000 jurus. Tetapi latihannya hanya beberapa kali. Kata Bruce Lee, saya takut dengan orang yang punya 1 jurus, tapi latihannya 1000 kali. Nah, ya kan, kuat nggak kira-kira? Kuat kan? 1 jurus tapi latihannya 1000 kali. Wah itu terampil banget. Pasti hebat banget. Dibandingkan punya banyak jurus tapi latihannya sekali-sekali, nggak ada apa-apanya tuh. Kalau Indonesia kan sebenarnya begitu, ini bisa tapi sedikit-sedikit, bisa kok sedikit, sedikit-sedikit. Cuma ada 1 tapi hebat, 1 tapi besar ini. Nah itu keterampilan itu memang harus dimiliki seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak terampil, karena kalau tidak terampil nanti akan dikalahkan oleh orang yang terampil. Kalau menurut Anggita gimana? Kalau meningkatkan keterampilan sih kayak kita harus fokus nih di satu yang kita, yaitu kayak tadi Bapak tadi 1 jurus 1000 mencoba kan, kayak yaudah nih kita, apalagi kan saya kan DKV gitu kan, desain, jadi kayak saya harus meningkatkan apa ya, gimana ya, desain kita, kayak kita tuh nggak boleh nge-stuck di situ-situ aja, kayak apalagi kan sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan template kan. Kalau kita kan kita jadi yang menciptakan template gitu Pak. Jadi kayak ya itu keterampilan ya. Itu keterampilan. Atau apalagi kalau template-nya bikin template tapi yang aneh-aneh lah. Itu memang keterampilan tingkat tinggi. Kalau bahasa sekarang katanya tingkat dewa katanya. Biasa ya, tingkat dewa. Tinggi banget ya. Profesional. Ya, betul ya. Kalau Pertiwi gimana? Saya kan keterampilan saya cuma di gambar ya Pak, gambar. Jadi keterampilan ya. Itu keterampilan saya. Ya, saya ningkatin keterampilan di gambar. Kadang saya juga suka gambar aja sih, kayak ningkatin skill saya lah di bidang sesuai jurusan saya. Kadang juga saya ningkatin keterampilan di edit video Pak. Saya kan nggak bisa tuh, kebetulan saya nggak bisa di edit video, jadi saya ningkatin keterampilan saya untuk ngedit video sedikit-sedikit. Iya. Tetapi yang jelas sih perlu keterampilan itu ya. Keterampilan itu mesti dilatih untuk diasah. Untuk menjadi terampil kan kita harus terus latihan. Maka orang yang terampil itu tadi orang yang hebat, karena nilainya lebih 1 langkah atau 1 di atas rata-rata, itu orang terampil. Kalau Ulan bagaimana kan? Kalau saya lebih ke bidang ngedit sih Pak, ngedit video jadi template gitu. Dan itu juga bisa kok buat ngasilin uang gara-gara ada orang yang pakai template-nya. Iya. Nah itu sih. Iya, betul. Ya kita sepakat yang seperti itu. Hanya gini, kenapa kita tidak menggeladi diri untuk menjadi terampil? Kenapa kita tidak luar biasa untuk menjadi terampil? Ini adalah permasalahannya. Karena kita tidak care terhadap itu. Padahal kalau kita terampil 1 aja umumnya, terampil bahasa Inggris, itu menjadi nilai plus yang luar biasa. Atau terampil di dalam DKV tadi mendesain sesuatu. Nah itu sudah hebat banget. Jadi sayangnya kok tidak sedemikian gitu. Ya, kita ngerti terampil, kita ngerti mahir, tapi ternyata kita nggak mahir, nggak terampil. Ya, itu yang salah ya. Jadi
paham, mengerti, namun implementasinya nggak ada, sehingga akhirnya tidak menjadi luar biasa. Jadilah diri kita orang yang memang betul-betul terampil dalam segala halnya. Kalau kita terampil, maka apapun yang kita hadapi ya kita akan tenang. Nah, kita terampil, kita bisa meraihnya, kita bisa mengurai apa yang sedang kita hadapi. Nah, ini keterampilan, jadi meningkatkan keterampilan. Ya, kita berharap semua sih bisa meningkatkan keterampilannya, bisa membawa dampak positif atas keterampilannya. Karena dengan terampil itu berarti dia memiliki sesuatu yang lebih. Gitu. Kalau Mulan bisa, tapi kemudian terampil kan berarti nilainya lebih, ya kan? Berarti bisa, tapi terampil kan lebih bisa. Nah, kita juga demikian. Bisa tapi terampil kan berarti lebih tinggi kan itu. Iya, jadi apapun harus bisa dilatih menjadi terampil. Contohnya sangat banyak kok. Ya, keterampilan yang mesti kita kuasai. Nah, saat ini kalau you sebagai orang DKV atau desain komunikasi visual, Iya. namanya sih luar biasa ya, desain komunikasi visual. Jadi mestinya komunikasinya juga bagus ya. Iya, Tapi kan visual di sini. Iya. Nah, mestinya ada anak-anak yang memang diciptakan atau dijadikan objek dari DKV itu menjadi orang-orang yang tampil luar biasa. Gitu, karena desainnya kan nggak terbatas ya. Apa aja kan? Iya. Ada desain apa aja yang pernah dipelajari. Ya, kita bisa Ngedit poster. poster, bikin banner. Iya. Template seperti template kan. Iya. ya. Iya, terus Atau boneka ini yang oh iya, iya kayak itu kan ada. Karena ada itu Holland Bakery itu membeli bonekanya atau patungnya anak Indonesia tulisan DKV maskot. dibawa ke Belanda ya. Itu luar biasa juga sih. Itu diantaranya. Jadi anak DKV itu atau anak RPL itu sebenarnya tidak asing dengan IT lah, tidak asing dengan hal-hal baru mengenai informasi teknologi dan atau pergerakan internet yang saat ini memang sungguh luar biasa. Tapi kalau nggak ada internet ya nggak jadi generasi Z. Gara-gara ada internet aja jadi generasi Z. Kalau saya generasi X, kan lahir di tahun 65. Sudah sangat tua sekali. Tapi nggak kalah sama yang muda gitu, karena mau belajar gitu ya. Karena mau belajar dari yang muda gitu. Jadi orang yang masih bisa hidup itu orang yang adaptasi. Jadi kalau bisa adaptasi ya, lu akan kemanapun akan hidup. Karena adaptasi itu sesungguhnya menjadikan kita pintar di zamannya, pada zamannya. Sekarang zamannya Pratiwi yang tiap harinya gadget itu ya. Ya kita lihat aja pada main game apa itu. Roblox. Ini gitu aja ya. Itu yang seperti itu. Jadi banyak hiburan banget sih. Ya, dan ketika kita mau bergabung atau menggabungkan diri ke kelompoknya saat ini ya, kita tidak akan ketinggalan. Kita akan mendapatkan sesuatu yang memang ya mesti kita dapatkan. Itu hebatnya kita kalau mau bergaul. Suka bergaul, Anggita? Aduh. Iya. Bisa Berarti Anggi, suka bergaul? saya nggak bisa bergaul Pak. Atau Bulan? Saya suka banget. Iya. Jadi harus jangan menyendiri ya, jangan introvert, tapi extrovert. Ya bergaul aja, jadi nimbrung aja. Ibu-ibu lagi ngobrol juga nimbrung aja udah. Gitu kan, nanti kan ada masukan-masukan kan gitu ya. Gitu. Jadi jangan membiarkan sesuatu, sayang banget kalau kita biarkan sesuatu itu tanpa ada peduli dari kita. Kita mesti harus peduli. Katakanlah kalau ada sesuatu ya kita tahu lah. Oh ternyata lagi bicara itu. Oh ternyata lagi bicara ini. Oh ternyata saya tahu masalah itu, bisa nimbrung ya. Nah itu yang kelima adalah meningkatkan keterampilan. Yang keenam kita lihat lagi. Ya, memotivasi diri. Ini yang pentingnya. Setiap kita ini mesti memotivasi diri untuk menjadi orang yang hebat. Iya. Memotivasi diri itu artinya saya kuat, saya mampu, saya bisa. Karena menurut orang asing itu, menurut orang Eropa, we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan, kita mampu banget. Jadi bukan kerdil. Bahkan kalau saya bilang saya bisa terbang, bisa. Dulu kan nggak bisa terbang, yang terbang burung kan. Sekarang terbangnya melewati burung. Ya, buktinya pesawat sampai ke Amerika, burungnya nggak sampai Amerika. Sampai Inggris, burungnya nggak sampai Inggris ya kan. Nah itu, jadi bisa banget ya. Memotivasi diri untuk hebat itu bisa banget, dan segala sesuatu yang
yang berkaitan dengan keilmuan kita, dengan kelebihan kita. Kalau kita motivasi diri, maka tidak ada hal yang bisa menghalangi. Kita ini bisa banget, kita ini hebat banget. Nah ini memotivasi diri. Ya, bagaimana kita menerangkannya? Kalau saya sih tadi apa motivasi diri, saya sebenarnya awalnya maunya kerja Bapak, kayak tapi saya motivasi diri kayak ya udah kuliah aja dulu, siapa tahu emang dapat kerjaan yang lebih baik lagi. Terus orang tua juga kayak mendukung nih Pak, memotivasi saya, ayo bisa, pasti bisa. Iya, pasti bisanya, ya pasti bisanya. Nah, itu salah satunya ya, diantaranya seperti itu. Jadi kalau memang lingkungan mendukung, maka tidak ada hal yang sulit. Iya. Semua akan berasal dari dukungan. Kita ingin membuat satu desain, katakanlah mendesain kamar, tetapi kalau nggak ada dukungan ya repot. Kalau nggak ada money juga repot kan. Karena semua perlu uang kan, gitu. Perlu money, perlu dukungan. Kalau praktiknya gimana? Saya kan tadinya niat saya tuh mau kuliah sambil kerja Pak. Cuman karena bakal jadi fresh graduate. Iya. Jadi saya memutuskan buat kerja dulu. Mungkin setahun atau setengah tahun, ya gapir lah untuk kuliah. Terus bapak saya bilang saya bisa lebih dari kakak saya. Maksudnya saya bisa lebih baik dibanding kakak saya untuk dapat kerjaan atau hal-hal baik lah. Tapi balik lagi nih, ketika motivasi diri itu kan kita kuatnya, kita semangat, kita justru akan mempengaruhi yang lain untuk menjadi semangat kan gitu ya. Nah, artinya ketika kita motivasi diri berarti ada extra power, ada tenaga yang lebih dari situ, dan itu bisa digunakan untuk hal-hal lainnya. Saya yakin sekali sih ketika orang memotivasi diri itu pasti merasakan betapa dunia ini indah sekali, betapa dunia ini mudah untuk diraihnya. Kalau bulan gimana? Kalau saya juga kan niatnya emang pengen kerja aja, nggak mau kuliah. Terus kayak dapat dukungan dari siapa? saya pengen ngerasain aja sih Pak juga kuliah, terus biar nama saya juga ada gelarnya. Iya. Ya, semuanya terlibat ya. Ya, semuanya terlibat. Jadi tidak hanya diri kita sendiri. Tapi walaupun memotivasi diri itu ya khususnya diri kita sendiri. Tetapi ternyata lingkungan ada istilah mestakung sih. Semesta mendukung. Nah, kalau kita baik dengan lingkungan kita mendukung kita. Masalahnya kita nggak baik dengan lingkungan kita, terlalu kejam. Ya. Kan terjadi seperti itu kan. Satu contoh saja, kita nggak pernah peduli dengan pohon-pohon yang tumbuh. Bahkan kita cabut dibuang gitu kan. Kita potong-potong buang. Kita nggak peduli dengan hewan-hewan yang sekitar kita. Bahkan kalau dekat tendang kan gitu. Nah ini ya yang menjadikan kita akhirnya tidak menjadi orang yang termotivasi. Orang yang termotivasi itu concern-nya tinggi sekali, concern dirinya, concern lingkungannya, concern surroundingnya sangat tinggi. Karena biasanya mereka yang termotivasi itu orang-orang yang pembelajar kan. Dia ingin tahu, dia ingin merasakan betapa peace ya, atau peace itu damai ya di dunia ini karena kerjasama yang baik gitu. Nah, ini udah harus mulai, apalagi dengan teman-teman kan, gitu. Walaupun ya kita tahu banyak teman-teman kita yang adalah membuli kita. Gitu. Kalau kita paham, itu nggak ada artinya nggak masalah. Oh saya sudah termotivasi dan saya akan mengatakan bahwa saya bisa, saya luar biasa. Jadi kalau anda seperti itu ya jadilah anda, bukan saya, gitu ya. Nah ini kalau menurut bagaimana? Apa Pak? Nah, Tati mengatakan termotivasi diri itu. Kan saya pernah ini ya Pak, ada kayak silat gitu kan, saya pernah masuk silat. Nah terus saya kalah. Terus pelatihnya bilang kamu mah kalah mulu gitu. Cuman saya kayak saya bisa kok nanti lomba selanjutnya saya bakal menang, saya ngomong gitu. Walaupun usahanya harus keras. Itu saya berarti memotivasi diri sendiri ya boleh Pak? Sih, boleh seperti itu ya. Jadi Tapi tidak terburu-buru memforsi menang gitu. Ngalah dulu gitu ya. Karena kita ada proses Pak. Iya proses betul. Segalanya itu memang prosesnya. Tapi memang dalam proses itu juga harus kita pikirkan. Ada proses yang cepat, ada juga yang lambat. Ada juga yang alun-alun banget.
yang seharusnya setahun sampai 5 tahun baru sampai. Iya kan terlalu lama juga. Kebanyakan istirahat Iya, ya. jadi memang segala sesuatu prosesnya dan kita harus menikmati prosesnya. Jadi proses oriented lah ya. Lalu Wulan bagaimana memotivasi diri itu? Apa ya? Kalau saya tuh kalau saya tuh suka banget K-pop kan Pak. Jadi saya memotivasi diri saya buat kayak lu belum ketemu dia nih gitu. Jadi kita Iya. biar semangat belajarnya atau kayak itu bisa jadi motivasi sih Pak biar saya jadi semangat belajar atau apa duit bukan nyari duit. Iya. Jadi itu tujuan. Saat ini apa yang termotivasi apa atau apa yang buat Wulan bisa memiliki motivasi tinggi? Gitu? Apa saat ini? Ya, Iya. saya pengen banget ketemu bias saya sih Pak. Iya, atau mungkin Idol. karena ingin kerja di perusahaan besar ya. Oh Hari ini iya, kerja. sesuai dengan jurusan yang diembannya adalah TKV. Saya mempelajari banyak tentang IT, tentang program, tentang operator, mungkin itu ya. Sehingga nanti keluarnya mendapat pekerjaan yang lebih mudah kan itu. Amin. Karena kan ke depan itu kan, kalau Anggita tadi ingin kuliahnya, Iya. masih ingin melanjutkan, belum ingin kerja ya. Saya sih pengennya kuliah dulu. Soalnya saya juga udah didaftarin sama orang tua. Iya. Kalau Pratiwi gimana? Oh, saya maunya kerja Pak, kerja dulu. Kerja ya? Iya. Kebetulan Jadi ya apapun yang diraihnya itu yang mungkin menghasilkan tadi, tidak stuck lah, tidak kosong karena gini. Orang yang sukses itu adalah orang yang mau berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Berjalan terus orang sukses. Bukan seperti yang kita katakan si dia sudah punya ini punya itu sukses, bukan itu. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang mau berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Orang gagal siapa? Orang gagal itu orang yang diam aja, iya. yang tidak berbuat ya. Diam aja nggak berbuat, ya gagal itu. Ada istilah kan gagal maning. Ya, gagal maning ini kalau nggak berbuat. Tapi kalau kita berbuat terus ya sukses. Itu harus dipahami betul bahwa yang namanya sukses adalah satu perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Kalau bahasanya kita tadi, bahasanya Pratiwi adalah prosesnya gitu ya, menikmati prosesnya. Proses oriented. Sekalipun setiap usaha kita ya harus hasil oriented ya. Orientasinya adalah orientasi hasil, tapi prosesnya pun harus kita nikmati. Karena prosesnya itu luar biasa berliku-liku ya. Ada kalanya lurus, ada kalanya harus mungkin ya naik gunung, ada kalanya harus turun gunung ya ini diantaranya. Zigzag. Diri memotivasi diri dan hebat ya untuk menata diri, meraih impian kita diantaranya adalah memotivasi diri. Ya. Yang ketujuh, kita lihat lagi adalah mencari inspirasi. Ya, ini juga satu hal penting. Ya kalau bisa kita jadi inspirator, menginspirasi orang lain lah. Namun bagaimanapun ya kita tetap mencari inspirasi, mencari mentor kita, mencari orang-orang yang mungkin hari ini lebih baik dari kita dan hari ini akan membawa dampak positif terhadap kita. Itu inspirasi untuk menata diri menjadi orang yang apa tadi kan menata diri yang mau meraih impiannya adalah mencari inspirasi, betul. Mencari inspirasi ini kepada siapapun, terutama keilmuan mungkin kepada yang tua, atau kepada teman-teman yang lebih dahulu melakukan atau mendapatkan. Menurut Anggita gimana mencari inspirasi ini? Mencari inspirasi sih saya dari kayak keluarga saya sendiri, karena emang keluarga saya sendiri tuh pada apa ya, pada kuliah semua gitu loh Pak, kayak pada S1, S2 gitu loh Pak, kuliah sarjana semua. Oh ya. Jadi kayak saya harus ngikutin nih keluarga saya aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu ya. Oke. Kalau Pratiwi gimana rasanya Pratiwi? Kalau saya biasa, saya kan maunya mendalami di desain saya. Saya ngeliat sih paling kayak di video-video gitu sih Pak, kayak TikTok. Saya ngeliat orang yang bisa ngedesain atau ngelukis lah. Iya. Saya dalamin skill-skillnya. Iya benar. Lalu Wulan? Benar. Kalau saya kan saya lebih di bidang editing dan itu masih kayak basic aja sih Pak. Jadi saya kayak mau belajar biasa dari YouTube tutorial yang ngedit yang. Oh iya. Jadi memang sih mencari inspirasi itu ya kemana aja boleh dan tidak terbatas sama sekali. Dan memang sih perlu kita ya, perlu mencari inspirasi. Artinya ketika orang kita juga sering mengatakan bukan nyari inspirasi tapi
apa ya, nyari pengalaman dulu atau nyari kesegaran dulu gitu. Padahal inspirasi sebenarnya. Jadi betul umpamanya kita mau makan telur 2 setiap hari ya, datang ke tukang telur kan. Dekat-dekat tukang telur mencari inspirasi di situ kan, supaya dapat telur kan gitu. Nah ini salah satunya. Jadi telur dijadiin betul apa? sekali, inspirasi itu harus dicari kan. Orang yang senang ya selalu mencari inspirasi itu akan kaya sekali keilmuannya dan dia akan sangat bahagia sekali. Seperti yang Wulan katakan tadi ya. Jadi inspirasi ketika kita Ulan. mencari inspirasi itu gimana? Oh, mengembangkan Iya, mengembangkan Skill. dirinya sendiri. Iya, diri sendiri. Ya, jadi banyak sekali ya pertebaran. Kita bisa menirunya, kita bisa belajarnya, kita bisa mengadopsi tentang inspirasi mereka yang mereka miliki, yang mereka saat ini sedang lakukan atau saat ini sedang berjalan untuk bisnis atau untuk dagang dan sebagainya. Itu bisa kita mulai mengambilnya. Bahkan kalau saya lihat dari penjual getuk lindri atau getuk apa lah ya, ada banyak inspirasinya bisa kita ambil dengan bunyi speakernya ya, memanggil orang-orang atau pelayanannya atau mungkin yang krikis penjual lah, ini dari inspirasi semua. Tidak ada hal yang sulit lah sebenarnya. Justru semua itu menjadi satu pembelajaran yang sangat indah sekali. Ya, kita lihat yang ke-8 adalah mengembangkan hal negatif, mengabaikan hal negatif. Betul. Hal negatif itu justru memblok diri kita sendiri dan mengatakan bahwa kalau kita negatif, aduh saya nggak mampu nih, aduh saya nggak pengalaman, aduh malesnya luar biasa ini, aku yang akan tidur. Inilah yang namanya hal-hal negatif. Nah, kita abaikan yang seperti itu. Kita lawan, kita mencari hal-hal baru yang lebih ke positif. Gimana? Yang kita mengabaikan hal negatif itu kayak apalagi teman terdekat ya Pak, suka kayak ayo bolos yuk gitu. Kan jadi kayak kita harus abaikan itu ya Pak. Iya betul, harus abaikan. Nah, itu negatif ya. Iya, negatif bolos itu Mengabaikan negatif. Malah negatif, Pak. Iya, bagus. Gimana? Pilih. Kalau saya kayak misalkan saya ngelakuin sesuatu terus saya gagal, terus saya pemikiran saya negatif, pasti besok gagal lagi. Kan nggak boleh, jadi kayak belum tentu hari ini gagal, belum tentu besok gagal juga. Jadi saya mikirnya itu hal negatif sih. Iya. Kalau gue sendiri gimana menerangkannya tentang mengabaikan hal negatif ini? Kalau saya sih kebiasaan kadang malas ya Pak, jadi kayak saya tuh nggak konsisten gitu loh. Jadi saya harus ngelawan rasa malas saya biar itu misalnya negatif ya. Iya, anak-anak kita ini kan teman-teman kita juga kebanyakan tadi mereka nggak konsisten ya. Mereka nggak mengejar sesuatu yang sebenarnya jangka panjangnya kan lebih baik. Yang mereka kejar jangka pendek aja. Yang berakhirnya malah tidak lagi menjadi orang yang berpikir positif, tapi sebaliknya berpikir negatif. Kalau umpamanya di suatu tempat ada lomba gitu, kan ada yang teriak-teriak menang kalah. Kalau you sebagai orang yang menempatkan diri dan menjauhkan hal negatif, kira-kira seperti apa kata-katanya itu? Kayak kalau lagi lomba nih, ayo semangat pasti bisa gitu. Semangat bisa itu ya. Itu menambah semangat plus ya. Atau menambah semangat nilai tambahnya. Nggak boleh seperti itu. Kalau saya mungkin kalau yang kayak di lomba gitu, kalau misalkan menang ya diberi apresiasi, kalau kalah ya diberi motivasi, Pak. Iya. Iya betul. Nah, kalau betul. Saya apa ya? Sama sih Pak kayak mereka berdua. Sama. Apa lagi dong? Ya pokoknya kalau lomba saya tim ikutan aja lah yang lain gitu sih. FOMO. tapi biasanya kalau anak-anak muda ya, anak yang generasi sekarang ini, saya lebih banyak melihat mereka berdiskusi mengenai hal positif, hal negatif. Yang saya lihat, tapi kemudian perangnya juga luar biasa seru juga. Ada yang setuju orang tidak kan, gitu kan. Tetapi jangan salah bahwa di sekelompok orang-orang baik masih ada orang jahat. Di sekelompok orang jahat masih ada orang yang baik. Ya ini sepasang kehidupan kan, nggak masalah. Tapi kalau you tetap berpikiran positif, kemudian mengabaikan hal negatif, ya itu
termasuk pemenang sejati dan luar biasa. Dimanapun kalau itu duduk di situ Anda positif, dicari, makanya datang sendiri. Pengen apa juga datang. Ya, luar biasa yang positif itu. Ya jangan salah, kita tetap menjadi orang yang positif dan menjadi orang yang mengedepankan ke positive thinkingan atau berpikir positif, yang mengabaikan hal negatifnya. Kalau tadi gambaran dari Anggita adalah hujan, ya datang gitu ya. Kalau seandainya banjir bisa jadi negatif. Tapi kalau kita pikir positif ya banjirnya nggak ada, airnya minggir semua. Ya karena positif ya. Jadi ayo mari kita mulai berpikir positif untuk segala halnya, dan kita yakin bahwa kita bisa tidak lagi menjadi orang yang negatif dan tidak lagi menjadi orang yang senang hibah ya. Gibah. Hibah itu kan negatif ya. Gosip, bulan. Harus baliknya kita akan menjadi orang yang tegar, kita akan menjadi orang yang hebat. Dan kata Pak Tiwi, saya akan mau belajar hipnoterapis ini. Saya akan belajar hipnotiser gitu ya. Sehingga tahu persis bagaimana menghipno orang, menterapis orang dengan cara-cara yang syar'i yang boleh dilakukan. Nah ini diantaranya. Tadi mitra, kita ya walaupun kurang tapi seru juga berdiskusi tentang menata diri, meraih impian kita dengan 3 narasumber dari SMK Sismadi. Ada berapa jurusan di sana? Ada 2. Kalau yang di Dua. ya, Iya. Oh, ada DKV sama perhotelan. oh. Semoga maju ya, sekolahnya ada di Jalan Warakas Raya ya. Iya. Menjadi sekolah contoh dengan dibandingkan sekolah yang lain, dan menjadi sekolah yang luar biasa, serta senang menerima siapapun untuk berdiskusi, untuk beri masukan, dan insya Allah Bu Novi dan teman-teman juga siap untuk mendukung majunya sekolah SMK Pernas di Warakas Raya. Iya. Demikian Anggita, Pratiwi dan Wulan sudah berdiskusi cukup lama, hampir 1 jam, tapi belum 1 jam, kurang 5 menit ini. Nggak apa-apa ya. Tapi ke depan kita masih undang lagi dengan materi yang menantang dan persiapannya lebih baik lagi, sehingga manfaatnya untuk kita dan para pembelajar akan lebih besar lagi. Karena sesungguhnya hari ini dan hari esok akan berbeda. Hari ini dan hari kemarin juga berbeda ya. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu sudah rugi. Mestinya lebih lebih baik lagi, kata Rasulullah seperti itu. Dan kepada Bapak Guru yang menghantarkan, Pak siapa Pak? Pasang. Nah, hubungannya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi dari Sismadi ya, mudah-mudahan menjadi satu amal baik untuk anak-anak kita dan juga membawa dampak positif untuk Sismadi. Karena sesungguhnya bahwa ketika kita kesini ke studio ini, kami tidak membatasi siapapun boleh. Kita berdiskusi dan sebagai peninggalan digital lah. Kali ini kami dari SMK Sismadi dengan jurusan DKV atau DKV itu apa? Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Kalau ahli desain komunikasi ya, aja desain itu harus hidup lah, harus hidup. Kalau gambar manusia juga harus hidup, nggak boleh nggak hidup. Artinya hidup dipandang enak gitu ya, dipandang hidup seperti lagi beneran. Nah ini bisa banget kalau kita kerjakan seperti itu, asalkan kita fokus, asalkan kita betul-betul ingin meraih. Saya yakin sekali ketika Anda bertiga datang ke sini dan nanti pulang memperoleh satu hal penting juga, saya yakin harapannya seperti itu. Terima kasih Anggita, kemudian teman-temannya juga. Insya Allah kita kapan-kapan akan ketemu lagi ya, undang lagi untuk berbicara pada mungkin tema yang lain, tetapi masih sama, tujuan adalah menciptakan mereka menjadi orang-orang yang berkualitas tinggi ya, karena QLM itu Quality Life Management, memanage bagaimana hidup ini berkualitas. Ini didirikan tahun 2012 ya, waktu itu sampai sekarang, jadi udah 341 tema yang kita bawakan. Saya kira demikian mitra yang dimuliakan Allah. Kita pas ini sudah sampai pada penghujung acara, dan insya Allah kapan nanti kita undang lagi untuk bicara hal lain bertiga ini untuk sama-sama belajar lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.